Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang logo dan cara pembuatannya. Sebelumnya, video ini merupakan salah satu dari program KKN PPM UGM Unit YO 124 yang berfokus mengenai pemberdayaan UMKM. Jadi, di video pertama ini kita akan membahas mengenai logo yang akan ditujukan secara spesifik untuk logo bagi pelaku UMKM. Silahkan disimak ya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu logo? Logo itu adalah sebuah lambang. Nah, lambang ini biasanya digunakan untuk identitas visual dari sebuah subjek. Subjek ini bisa bermacam-macam. Bisa seorang, perusahaan, organisasi maupun dan lain-lain. Nah, untuk konteksnya sebagai UMKM, nah ini logo juga bisa digunakan sebagai identitas dari suatu UMKM yang teman-teman sedang jalani, kayak gitu. Nah, berbicara tentang logo, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang fungsi, yang kedua adalah tentang kriteria, dan yang ketiga adalah tentang pembuatannya. Kita balik lagi tentang topik yang pertama, yaitu tentang fungsinya. Nah, seperti kita sudah ketahui bahwa logo itu merupakan identitas visual yang merepresentasikan suatu subjek. Nah, itu fungsinya adalah sebagai penunjuk atau pembeda. Nah, jadi itu antara suatu subjek dengan lainnya. Jadi, misalkan untuk sesama UMKM nih, yang satunya adalah jualan makanan, yang satunya jual baju, yang satunya jualan cemilan, satunya lagi jualan aksesoris. Nah, itu dengan adanya logo itu akan menjadi identitas pembeda antara satu yang lain. Jadi jelas gitu loh mana yang jualan makanan nih, karena sudah bisa ditebak dari logonya yang dia syarat akan tema-tema makanan, misalkan gambar sendok garpu maupun gambar donat atau maupun gambar piring kayak gitu. Nah, yang kedua kita membahas tentang kriterianya. Nah, kriteria logo itu sebenarnya ada banyak sekali kriteria-kriteria yang harus digunakan atau kriteria-kriteria yang itu sebagai untuk dikategorikan sebagai logo yang baik. Nah, itu. Tapi kriteria yang paling penting adalah logo itu yang pertama itu harus simple. Nah, kenapa logo itu harus simple? Karena itu biar tidak rumit, biar tidak istilahnya terlalu ramai. Ketika logo itu simple, maka itu logo akan mudah dikenali. Ketika mudah akan dikenali, maka logo itu akan lebih mudah diingat oleh konsumen. Nah, seperti itu. Kenapa logo itu harus simple? Yang kedua, logo itu harus unik. Nah, itu. Nah, pentingnya kenapa logo itu harus unik? Nah, karena kan balik lagi kepada fungsi dari logo itu sendiri, yang dimana dia adalah sebagai identitas untuk membedakan suatu subjek dengan subjek lain. Nah, itu harus unik dan bisa dikenali. Kan akan membingungkan bagi konsumen apabila antara satu logo dari UMKM A dan satu logo dengan UMKM B itu tidak bisa dikenali perbedaannya. Nah, jangan-jangan aku mau beli di toko A nih, tapi aku salah mengenali ternyata itu toko B karena logonya itu tidak unik dan susah untuk dikenali perbedaannya. Seperti itu. Terus kriteria yang ketiga adalah logo itu harus merepresentasikan apa yang diwakilinya. Nah, ini kita bicara tentang UMKM ya. UMKM kan itu bermacam-macam sekali. Ada katakanlah UMKM untuk jualan makanan ataupun jualan baju. Kalaupun UMKM jualan makanan, harus spesifik lagi tuh. Ini jualannya makanan itu makanan donat atau makanan keripik atau makanan olahan daging. Nah, itu kalau bisa itu tuh jenis makanan yang paling spesifik itu bisa dicantumkan di logonya. Jadi misal kalau itu UMKM adalah jualan olahan donat, nah itu mungkin bisa nanti logonya adalah ada gambar donatnya nanti. Nah, itu jadi kan itu akan lebih mudah dikenali lagi kalau UMKM itu adalah jualan makanan dan spesifiknya adalah jualan donat, seperti itu.
Kemudian ini ada contoh-contoh logo yang itu digunakan di pasaran ya. Jadi mungkin kita sudah tahu itu merek-merek besar yang ada yang sudah digunakan secara luas. Ini logo-logo yang didesain oleh profesional. Nah, itu kan dari keenam logo yang ada ini kan unik-unik semua ya. Jadi kayak misal itu kayak yang sebelah kanan sendiri itu yang seperti huruf M itu kan kita sudah tahu semua, itu salah satu logo dari restoran cepat saji. Nah itu menjadi logo yang ampuh untuk sebagai identitas dari restoran tersebut karena itu unik sekali seperti itu. Nah itu jadi unik dan logo tersebut itu mudah dikenali oleh konsumen. Nah itu. Terus misalkan di bawahnya itu ada logo Apple yang sedikit ada bekas gigitannya seperti itu. Nah itu kita sudah tahu semua bahwa itu adalah logo dari perusahaan teknologi. Nah itu yang perusahaan teknologi yang memproduksi kayak handphone maupun laptop seperti itu. Nah itu mudah dikenali sekali karena dia selain simple itu juga unik sekali karena kan seperti yang kita ketahui orang jualan laptop, jualan handphone yang logonya seperti itu kan cuma satu perusahaan itu aja. Nah itu terkait tentang contoh-contoh logo-logo yang unik dan mudah dikenali oleh konsumen. Nah oke, selanjutnya kita akan beralih ke cara pembuatan dari logo itu sendiri, tentang video tutorialnya. Silahkan disimak mengenai video tutorial pembuatan logo yang bisa teman-teman gunakan sebagai inspirasi untuk pembuatan logo teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita mulai tentang tutorial pembuatan logonya itu sendiri. Untuk pembuatan logo, teman-teman bisa pakai aplikasi apa aja sih? Aplikasi yang bisa dibuat desain. Teman-teman bisa pakai Photoshop, bisa pakai Corel, maupun bisa pakai Illustrator. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak bisa atau nggak familiar dengan aplikasi-aplikasi editing tersebut, ada opsi yang paling gampang, yaitu pakai Canva. Nah, Canva ini bisa teman-teman akses lewat laptop atau lewat HP. Kalau lewat laptop, tinggal di browser aja, itu ketikin alamat canva.com. Kalau di HP, kalian teman-teman tinggal install aplikasinya di App Store maupun Play Store. Jadi ada aplikasinya, bisa diinstal dan bisa digunakan lewat HP juga. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Jadi ini tampilan dari Canva kalau misalkan teman-teman aksesnya lewat laptop. Nah ini sebenarnya banyak fiturnya sih. Teman-teman bisa bikin presentasi, bikin video, ngedit video, atau bikin kayak poster juga. Nah untuk kali ini kita akan bikin logo dulu. Nah untuk pembuatan logo ini teman-teman sebenarnya ada pilihan sih. Teman-teman bisa mulai dari kertas kosong. Jadi dari nol dari kertas kosong teman-teman kreasikan sendiri. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau ngedit dari awal, teman-teman bisa pakai template. Nah ini template itu jadi kayak istilahnya rancangan yang tersedia di Canva gitu. Jadi teman-teman bisa klik template-nya, nanti keluar pilihan kayak gini. Nah ini ada logo banyak banget kan. Itu teman-teman pilih aja sesuai dengan karakter dari UMKM kalian. Jadi kalau misalkan UMKM tentang makanan, mungkin nanti logo-logonya itu disesuaikan dengan hal-hal yang setema dengan makanan kayak gitu. Terus kalau misalkan jualan kosmetik maupun jualan jasa, itu juga bisa teman-teman sesuaikan. Di sini template-nya banyak banget, bisa teman-teman pilih satu-satu sesuai dengan keinginan teman-teman yang mana kayak gitu. Ini aku karena hari ini aku mau contohnya untuk UMKM yang berkutat tentang masakan rumah. Jadi aku mau pakai template dari food and drink dulu.
Ini per kategori juga banyak banget, bisa dipilih juga. Ini aku pilih yang ini aja. Ini terus customize template. Oke, nanti kebukanya kayak gini. Nah, ini bisa mulai teman-teman edit sesuai kreativitas dari teman-teman. Bisa nanti diubah tulisannya ataupun nanti ditambahin gambar-gambar seperti itu. Terserah kalian mau explore kreativitas seperti apa. Kalau ini aku akan ungroup dulu karena ini kan tadi 3 hal ini nyambung karena nanti aku mau edit tentang tulisannya. Nah, ini aku singkirin dulu. Karena ini tentang makanan, jadi aku mau nambahin gambar yang itu ada kaitannya tentang makanan. Ini bisa diklik di elemen. Nah, ini aku pengen cari kata kuncinya ini, lalu carinya grafik. Nah, ini ada banyak sekali kayak icon-icon itu. Jadi teman-teman kalau pengen cari icon apa, tinggal ditulis kata kuncinya di sini, terus nanti akan muncul banyak banget. Nah, itu nanti bisa teman-teman pilih. Ini aku mau pakai yang ini aja. Ini di tengah sini aku geser, terus disesuaikan aja ya pokoknya dengan yang menurut teman-teman itu bagusnya seperti apa. Nah, ini terus sebenarnya ini kayak gini cukup karena ini kan kayak udah menggambarkan tentang usahanya itu tentang bidang kuliner gitu kan. Nggak perlu rame-rame karena desain juga yang penting adalah simple. Jadi ini kita tinggal sesuaikan aja. Terus aku mau tambahin tentang nama usahanya. Jadi misal kedai ibu gitu. Turunin dikit biar nggak aneh. Terus ini mungkin di bawahnya sini biar ada tulisan lagi, ditulisin spesial masakan Jawa gitu. Yang penting dari logo ini adalah dia sudah bisa menggambarkan identitas dan dia bisa menjelaskan kayak ini tuh UMKM tentang apa sih kayak gitu. Kalau dari logo ini kan dia sudah bisa tuh, ini dengan konsumen yang melihat logo ini kan pasti dia akan sudah bisa mengira kalau ini logo dari usaha tempat makan masakan rumahan karena ini dia pakai merek kedai ibu. Terus masakan unggulannya adalah masakan Jawa kayak gitu. Selesai sih, ini sudah selesai. Jadi sebenarnya gampang banget sih untuk bikin logo ini. Terus kalau misalkan sudah selesai, tinggal teman-teman download aja. Ini formatnya macam-macam. Mungkin aku
PNG aja formatnya ini. Nah, ini size-nya bisa teman-teman sesuaiin. Jadi ini kan 500 x 500 pixel, jadi itu lumayan kecil. Kalaupun teman-teman pengen gedein biar nggak pecah nanti kalau misalkan dicetak ataupun dipajang di lain-lain, bisa digedein juga kayak gitu. Ini berarti tadi 3 kali lebih besar, berarti ukurannya lebih gede. Terus ini aku download aja. Oke, sudah selesai. Ini bisa teman-teman lihat hasilnya. Kayak gini. Nah, ini hasilnya kalau udah jadi kayak gitu. Jadi ini logo-logonya sudah jadi, yang sudah teman-teman bikin. Itu bisa teman-teman pakai untuk dipajang di toko ataupun dijadiin foto profil dari sosmed teman-teman kalau misalkan itu dipromosikan di sosmed, ataupun bisa juga ini disertakan di dalam packagingnya. Jadi misal ada stiker ataupun apa nanti ditempelkan di packagingnya, itu sebagai identitas dari UMKM yang teman-teman jalankan. Jadi itu. Oke, jadi gitu aja untuk tutorial dari pembuatan logo khususnya untuk UMKM. Semoga bermanfaat. Terima kasih.